Nah mungkin itu saja sih untuk resiko terbesar dan terkecilnya. Kalau untuk hasil yang saya lihat sekarang ini ya biasa-biasa aja sih, nggak ada istimewanya. Serius nggak ada istimewanya, karena dengan lapisan yang tebal ini justru malah kulit jeruknya, kalau misalkan mau ngejaga kulit jeruk nggak rekomen buat saya sendiri. Cuman kalau memang ini kan rencananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang pengekliran mobil warna putih Fortuner, sahabat. Nah, di sini pengekliran ini dengan 8 layer atau 8 lapis, sahabat. Lah kok bisa sampai segitu, emang nggak beresiko? Nanti saya akan cerita tentang itu dan resiko terbesar atau terkecilnya, sahabat, pasti dengan lapisan yang sangat berlawanan dengan TDS atau prosedur yang sudah diterapkan oleh produknya. Itu memang ada resiko dan itu pasti. Nah, awalnya begini, sahabat. Yang punya Fortuner ini tadinya sebelum ke tempat saya itu pastinya cari dulu lah referensi bengkel mana yang menurut beliau oke dan siap untuk dipercayakan. Nah itu beliau telepon atau berkomunikasi dengan pihak bengkel sebelum ABR ini bahwa lapisan yang sudah pernah diaplikasikan itu berapa lapis, dan maksimal yang mereka jawab itu 3 lapis, sahabat. Tetapi pas nelpon dengan saya, dan saya juga memang kenyataannya pernah mengaplikasikan hingga 4 lapis tanpa dijeda waktu hari. Itu pernah, sahabat, pernah, bukan berarti setiap hari. Bahkan itu saya hanya mengaplikasikan di 2 unit saja, sahabat. Nah kemudian beliau itu penasaran, akhirnya main ke sini dan ngobrol-ngobrol lagi tentang aplikasi dan bahan yang dipakai. Awalnya sih saya nggak justru malah nggak merekomen, bukan nggak merekomen ya, sahabat. Jadi saya menunjukkan pernis, tetapi pernisnya itu bukan pernis yang ini, tetapi HS-nya, sahabat. Nah kemudian beliau ternyata pengalamannya luar biasa, lebih tahu dibandingkan saya gitu, sahabat. Akhirnya dengan kesepakatan bersama menggunakan clear ini, clear diamond VHS yang sudah OM, sahabat, atau kualitasnya sama dengan kualitas pabrik. Nah setelah itu kita coba untuk mengaplikasikan atau kita trial di bagian-bagian plastik atau bodi kecil atau over fender seperti itu, sahabat. Nah setelah sepakat untuk diaplikasikan, ternyata dapat di lapisan ke-5, sahabat. Nah di lapisan ke-5 itu keesokan harinya setelah 3 hari kita bersama-sama untuk memantau dan melihatnya. Ternyata hasilnya itu bisa dibilang memuaskan untuk hasil akhirnya, sahabat. Dan itu tanda kutip, karena dengan sekali lagi dengan lapisan yang melebihi prosedur itu pasti ada resikonya, sahabat. Nah kemudian yang punya mobil ini masih tetap penasaran, bisa nggak ya dengan 6 lapis. Nah seperti itu, sahabat. Kemarin body kit sampai mentok di 5 lapis. Nah untuk body ini bisa nggak ya di 6 lapis. Nah ketika mengaplikasikan mobil ini, clear ulang ini, kemarin sempat berhenti di 5 lapis, sahabat. Nah di 5 lapis itu dengan proses pengaplikasian clear yang sudah saya atur, dengan lapisan pertama yang hanya setengah lapis, yang aplikasi kedua yang hanya basah tapi nggak dapat gloss, dengan lapisan ketiga yang basah tetapi belum mendaging, artinya belum sampai ke titik glowingnya, sahabat.
Nah, yang keempat ini saya mengaplikasikan hingga titik puncak glossnya. Artinya saya memaksimalkan supaya hasilnya basah, dan ini saya juga udah kasih tahu atau saya udah bilang ke customer bahwa ini nanti aplikasinya ini saya anggap aplikasi lapisan terakhir, dan saya akan buat hasil yang sangat basah untuk lapisan keempat ini. Nah, akhirnya tuh saya aplikasi sampai 4 lapis, muter. Setelah itu ngobrol lagi, karena jeda waktu untuk pernis ini itu sangat lama sekali sahabat, apalagi kalau dikasih thinner. Nah, kebetulan ini kemarin udah saya siapkan untuk thinnernya, udah saya belikan 1 liter ini. Kalau nggak percaya tanya di sana. Udah saya siapkan untuk 1 liter thinner ini untuk mengaplikasikan atau dicampur dengan pernis yang sudah saya sediakan. Tetapi mendingan jangan, karena memang benar untuk TDS-nya, aturan pakainya atau rasio perbandingan antara clear, thinner, dan hardener itu memang thinnernya hanya 0 sampai 5%. Berarti kan kalau 0 itu nggak pakai pun nggak masalah, dan nggak boleh lebih dari 5 sebenarnya. Tetapi bukan berarti nggak boleh, ya boleh-boleh saja, orang itu nggak ada yang larang, itu kan hanya patokan sahabat. Ya sama aja, ini standarnya loh sebenarnya itu cuma setengah 1 lapis untuk aplikasinya, tapi untuk pembicaraan atau omongan yang gampang 1 lapis setengah, hanya 1 lapis setengah sahabat. Tetapi bayang pun aplikasinya itu benar-benar 8 lapis, karena dengan 8 lapis itu saya menghabiskan 4 set atau 8 liter seperti itu sahabat. 8 liter yang ini 8 liter 12 liter. Tadinya saya hanya menyiapkan 1 set saja sahabat, tetapi dengan customer saya yang kita sama-sama sudah diskusi, sama-sama sudah kita obrolin nanti resiko terbesar dan resiko terkecilnya itu seperti apa. Akhirnya kita udah ngobrol, dan memang beliau berkata seperti ini sahabat, bertanya kepada saya, emang batasan dia itu sebenarnya bertanya kepada diri sendiri juga. Karena saya juga untuk menjawabnya, saya ya memang ada batasannya sih. Maksudnya gini, sebenarnya batasan untuk lapisan clear coat itu di lapisan berapa sih? Nah, tapi beliau menjawab sendiri, mungkin kalau udah leleh itu udah lapisan terakhir kali ya. Cuman nggak gitu juga, karena ada juga, termasuk saya pun juga pernah mengaplikasikan di lapisan pertama itu udah beler, itu pernah. Misalkan mernis begini, terus ininya kepentok apa gitu, jadi ketekan di sini, atau selangnya misalkan kita mengaplikasikan begini, selangnya nggak nyampe, jadi kan berhenti di sini, atau alasan lain yang membuat lapisan pertama itu beler. Jadi kalau untuk batas lapisan, karena kalau lapisannya udah beler berarti udah nggak bisa diteruskan, ya itu masih bisa-bisa aja. Kalau untuk lapisan sih kalau ya nggak ada batasnya mungkin ya, karena ini pun nanti kalau misalkan diaplikasikan lagi ya masih bisa, tapi dengan semakin tebal lapisan itu akan semakin banyak resiko. Nah, nanti saya akan kasih tahu poin-poinnya untuk resiko yang akan yang sudah diaplikasikan selama sebanyak 8 lapis tuh sahabat. Sampai saya itu capek banget. Lah naik turunnya lu sampai 11 kali. Pertama nih sampai 11 kali. Yang pertama saya ngelap basah, artinya saya lap dulu pakai air sekeliling, naikkan ke atas. Nah, itu naik ke atas, turun, bolak-balik, berarti kanan kiri itu 6 kali
6 kali 11. Nah itu udah berapa? Setiap 6 kali 11 berapa, Wan? 6 kali 11 6 kok 6 sih? Ya 6 kali 11 atau 66. Nah 66. Berarti saya naik mobil ini sampai 66 kali loh, guys. Yang pertama nih kan 11 kali, setiap samping kanan samping kiri begini itu udah 3 kali, 1 2 3. Nah berarti kan kalau ke sono ditambah dari 6 kali kali 11. Nah 11-nya itu pertama ngelap dengan air, kedua ngelap dengan Kimtek, ketiga naik dengan tekrek. 12 Wan, malahan Wan, naiknya sampai 12 kali. Ya iyalah, 72 kali naik sahabat. Pertama nih ngelap air, terus Kimtek, terus dianginin, baru tekrek. Nah setelah tekrek itu lapisan clear yang pertama, lapisan clear yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 kali. Berarti saya naik mobil ini ke atas ini sampai 72 kali, sahabat. 72 kali. Wajar ini mengerjakannya itu dari mulai jam 10 sampai asar, sahabat. Hanya nunggu flash off dan bolak-balik naik turun dan keliling mobil ini. Nah, sekarang saya akan bahas resikonya, sahabat. Resikonya juga sebelum mengaplikasikan mobil ini dengan awalnya 6 lapis tapi menjadi 8 lapis, itu udah dibicarakan sebelumnya, sahabat. Seperti itu. Jadi untuk resiko-resiko ya saya tentunya nggak tutup mata. Artinya dengan kemauan customer itu saya juga pasti akan support, dan jika terjadi apa-apa ya saya pasti akan memperbaikinya. Seperti itu, sahabat. Nah ini untuk resikonya yang pertama saya udah jelasin. Kalau lapisan terlalu tebal, yang pertama teksturnya itu nggak bisa bagus, teksturnya nggak bisa lembut. Nah itu kalau bahasa bengkel itu ngebubur. Jadi yang bagus itu memang harus di flat. Seperti itu, sahabat. Di flat itu gimana? Hilangin tuh kulit jeruk. Nah tetapi yang punya mobil ini pengennya sih kalau bisa nggak usah dipoles, tetapi dengan kondisi yang memang ada beberapa bahkan banyak sekali kotorannya, ya memang enaknya ya di amplas lah setidaknya. Nah yang kedua, dia nanti akan popping. Popping itu apa sih? Popping itu bermunculan seperti debu yang nempel di atasnya clear. Jadi setelah aplikasi itu bening, nanti ketika penguapan terjadi reaksi kimianya dia akan muncul putih-putih seperti debu tetapi bukan bolong atau berbusa. Nah yang selanjutnya adalah saat selesai aplikasi seperti ini, itu glossnya terlihat kurang karena dengan 8 layer atau 8 lapis tentunya saya sendiri nih berhati-hati supaya tidak terjadi beler. Tetapi tidak bisa dipungkiri karena keahlian saya memang banyak kekurangan, jadi ya memang ada yang beler seperti itu. Tetapi belernya itu masih bisa diatasi karena belernya itu lapisan, bisa dikatakan lapisan akhir seperti itu, sahabat. Nah terus keringnya lama. Nah keringnya lama ini kalau diukur dengan tekan kuku seperti ini, ceklek gitu. Kalau hanya segini ya udah kering, karena patokan untuk menentukan clear yang sudah kering atau belum itu dengan sidik jempol seperti ini. Kalau begini udah nggak bekas, itu yang pertama campuran hardener dan clearnya itu tepat. Nah kalau misalkan begini masih lembek seterusnya, ya itu alamat nggak akan kering-kering. Kalau maksudnya itu alamat hardenernya yang kurang banyak atau kurang pas dengan
rekomendasi dari pabriknya seperti itu sahabat. Nah untuk resiko lainnya mungkin nggak ada sih. Nah resiko yang paling dihindari itu berbusa atau bergelembung di dalam clear. Itu nggak bisa dihindari dan itu nggak bisa diakali. Kalau misalkan udah yang sering itu di sini bagian sini itu kalau penumpukan clear, makanya kalau sahabat ABR bisa perhatiin itu ada beberapa tukang cat yang mengaplikasikan dari sini ke sini. Jadi ini udah ketumpuk mati di sini, dari sono ketumpuk mati di sini. Jadi di sini terlalu tebal, akhirnya di sini beruntus atau berbusa. Makanya kalau aplikasi itu sebisa mungkin dari fender ke pertengahan fender, pertengahan pintu. Jadi itu nanti putusnya di sini. Nah di sini itu nggak ada nut seperti ini, jadinya aman dan tidak akan beler seperti itu. Nah mungkin itu saja sih untuk resiko terbesar dan terkecilnya. Kalau untuk hasil yang saya lihat sekarang ini ya biasa-biasa aja sih, nggak ada istimewanya. Serius nggak ada istimewanya, karena dengan lapisan yang tebal ini justru malah kulit jeruknya, kalau misalkan mau ngejaga kulit jeruk nggak rekomen buat saya sendiri. Cuman kalau memang ini kan rencananya pengennya sih nggak dipoles kayak gitu, cuman memang harus dipoles dan mengiyakan untuk dipoles, tetapi pengamplasannya itu minim sekali, paling hanya segini tuh. Nah 1, 2 itu udah tapi menata. Nah ntar baru diamplasi yang bagian kotoran, karena memang dia itu beliau itu nggak ngincer glossnya yang pertama, yang kedua nggak ngincer teksturnya, tetapi yang ketiga ini dia hanya ngincernya itu atau yang dicari itu ketebalannya. Kalau misalkan udah tebel begini terus diamplas lagi sampai ngeflat, sampai teksturnya kaca, lah buat apa ditebelin kalau ujung-ujungnya mau di flat? Yang mendingan biarin seperti ini, yang penting terjaga, catnya terjaga dan tidak cepat tipis seperti itu. Karena pada dasarnya setiap pemilik mobil itu mempunyai ekspektasi dan keinginan masing-masing untuk memuaskan keinginannya seperti itu sahabat. Jadi kita nggak bisa melarang keinginannya untuk memuaskan batinnya seperti itu sahabat. Jadi setiap orang itu berhak untuk mewujudkan impiannya seperti itu sahabat. Karena memang dengan 8 lapis ini saya rasa pemecah rekor dunia sahabat untuk aplikasi langsung tanpa jeda hari seperti itu sahabat. Nah mungkin jika sahabat ABR banyak pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan ini yang belum saya jawab di sini, boleh tanya-tanya di komentar karena nanti bakalan saya jawab juga. Tetapi ini kalau misalkan mau di flat sahabat, jangan kalau di flat mantepnya bener-bener yakin basahnya kayak atau kayak apa ini, walaupun warna putih. Kalau diginiin ya masih lembek, walaupun hanya 1 lapis setengah, kalau hanya baru 1 hari ya masih lembek. Nah mungkin itu saja sahabat untuk bincang-bincang proses clear ulang hingga 8 lapis, naik turun hingga 72 kali. Wow, banyak banget. Iyalah, karena memang dengan naik turun 11 kali dan dihitung setiap kanan 3, setiap kiri 3, ya jadi totalnya 72 kali. Nah mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.